Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Seto Marajati, NIM 2010641020, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sholat gerhana. Yang pertama, sholat gerhana adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Tata cara sholat gerhana: berniat di dalam hati. Jika menjadi imam sholat gerhana bulan, sholli sunatal khusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Tata caranya yaitu takbiratul ihram, membaca doa iftitah dan bertawuz, membaca surah Al-Fatihah, membaca surat yang panjang dengan dikeraskan suaranya, maksudnya dikeraskan itu. Rukuk dengan waktu yang lama, bangkit dari rukuk atau i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, tetapi dalam posisi berdiri membaca surat Al-Fatihah dan surah panjang. Surah yang dibaca saat berdiri yang kedua ini lebih pendek daripada saat berdiri sebelum rukuk. Habis itu rukuk kembali atau rukuk kedua yang panjangnya lebih pendek dari rukuk yang sebelumnya, bangkit dan rukuk i'tidal. Sujud yang lamanya seperti rukuk, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama dengan bacaan dan gerakan yang lebih singkat atau tasyahud. Habis itu salam. Yang ketiga, bacaan dalam sholat gerhana, yaitu takbiratul ihram, membaca doa iftitah dan bertawud, membaca suratul Fatihah, membaca surat yang panjang dan dikeraskan suaranya. Habis itu tasyahud. Yang terakhir salam. Yang keempat, isi dan materi khutbah dalam sholat gerhana beserta teknik khutbah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Lantas beliau SAW bangkit dan mengimami para sahabat radhiyallahu anhu. Dan beliau memanjangkan berdiri, kemudian beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari yang berdiri sebelumnya. Kemudian beliau rukuk kembali dan memperpanjang rukuk tersebut, namun lebih singkat dari rukuk yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya, beliau mengerjakan seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak atau usai mengerjakan sholat tadi, sedangkan matahari telah nampak. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak. Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Nabi SAW selanjutnya bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui aku, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari. Poin penting tentang khutbah gerhana. Pertama, keumuman khutbah Nabi SAW ringkas, padat, dan jelas. Dulu sahabat Ammar pernah berkhutbah begitu ringkasnya. Lantas beliau menyampaikan sabda Nabi SAW, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan singkatnya khutbah merupakan tanda kefakihan dirinya atau paham akan agama. Maka perlamalah sholat dan singkatlah khutbah, karena penjelasan itu bisa mensihir. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.